Sebelum Karbala memerah darah. 50 tahun setelah jasad Rasul dibaringkan di samping Masjid Nabawi, dunia Islam telah terbentang meliputi hampir setengah bumi. Gembala-gembala unta kini berpesta di istana-istana. Mereka telah menaklukkan Romawi dan Persia. Suara azan bergema sejak dari kota lama Alexandria di Mesir sampai dusun-dusun kecil di Azerbaijan. Berkat perjuangan Muhammad Rasulullah, orang-orang Arab yang miskin kini menjadi penguasa dunia. Bangsa yang semula terasing di Sahara sekarang menentukan sejarah umat manusia. Di Madinah, tidak jauh dari pusara Rasul yang agung, putra pendiri Islam tinggal dalam gubuk yang sederhana. Pada malam-malam yang dingin, ia menghabiskan waktunya dalam ruku dan sujud. Zikirnya menyobek kesepian malam, melantunkan lagu-lagu suci para nabi. Lihatlah, ia datang berziarah ke pusara kakeknya. Ia merintih, mengadukan keadaan umat yang disaksikannya. Dalam gemerlap istana para penguasa, cahaya Islam telah padam. Dalam bentangan daerah kekuasaan mereka, kaum mukmin yang soleh menderita karena penindasan. Istana-istana telah didirikan dengan merampas hak orang-orang lemah. Anggur yang diedarkan dalam cawan-cawan merah diperah dari keringat dan darah kaum muslim. Musik-musik dimainkan dengan membungkam suara para pejuang kebenaran. Ia sampaikan kepada Nabi apa yang dilakukan umatnya. Nabi pernah berpesan agar umat memelihara dua pusaka yang ditinggalkannya, Kitabullah dan Ahlul Baitnya. Sekarang Al-Quran hanya tinggal bacaannya. Para ulama sewaan memutar balikan maknanya. Lalu, di mana keluarga Nabi? Perahu Nabi Nuh, gemintang penunjuk jalan. Ali dikhianati bekas pengikutnya. Ketika ruku, pedang menebas kepalanya dan darah membasahi janggutnya. Padahal pada zaman Rasul, ketika ruku, Ali menyerahkan sedekahnya. Masih terngiang ucapan Rasulullah kepada Ali, "Hai Ali, tidak akan mencintaimu kecuali orang mukmin, dan tidak akan membencimu kecuali orang munafik." Ketika Ali berperang tanding dengan Amr bin Abdul Wud di Khandaq, Nabi meratakan dahi di atas tanah dan berkata, "Ya Allah, Engkau sudah mengambil Ubaidah pada perang Badar dan Hamzah pada perang Uhud. Janganlah Engkau mengambil Ali, jangan tinggalkan aku sendirian." Ali menang, Rasul pun memeluknya. Air mata deras membasahi pipinya. Kini putra Ali, Al-Husain, mendengarkan para khatib melaknat Ali di mimbar-mimbar. Ali yang meruntuhkan benteng Khaybar, yang memenangi perang Badar, yang tegak berdiri di Uhud ketika sahabat yang lain melarikan diri, sekarang dicaci maki. Ali, suami putri Rasulullah SAW, yang berkedudukan sama seperti Harun terhadap Musa, kini dianggap murtad dari agama. Ali, yang tidur di ranjang Nabi ketika Nabi berangkat hijrah, yang mengantar hijrah keluarga Nabi dengan berjalan kaki ratusan kilometer sehingga melepuh kedua telapak kakinya, kini dimusuhi kaum muslim. Al-Hasan, putra Ali, bersedia berdamai asalkan Muawiyah menghentikan kecaman terhadap ayahnya. Dia dikhianati, Muawiyah melanggar janji. Bahkan, penghulu pemuda surga ini diserang di atas kendaraannya dan diracun oleh orang-orang yang dekat dengannya. Para pencinta Ali dikejar dan dianiaya. Lihatlah, Hujur bin Abdi dan sahabat-sahabatnya dikubur hidup-hidup. Puluhan orang jamaah masjid dipotong tangannya karena tidak mau melaknat Ali. Lihatlah juga Ammar bin Al-Hamak yang didoakan oleh Nabi supaya tetap muda. Dalam usia 80 tahun tidak selembar uban pun tumbuh di kepalanya.
Dia sangat mencintai Ali dan Ziyad bermaksud menangkapnya. Dia lolos. Ziyad menyandra Aminah, istri Ammar, dan memasungnya. Pasukan Ziyad mengejar dan terus mengejar. Ammar terjebak di dalam gua. Kepalanya dipotong dan diarak sepanjang kota. Inilah kepala mukmin yang pertama kali dikelilingkan. Ziyad melemparkan kepala itu ke pangkuan istrinya. Masya Allah, istri yang saleh, pengikut Ali yang setia, meletakkan kepala itu di pangkuannya. Dia meletakkan tangannya di atas dahinya dan mengecup bibirnya yang dingin, seraya berkata, "Kalian hilangkan dia sekian lama, kemudian kalian hadiahkan dia kepadaku sebagai pahlawan. Selamat datang, wahai anugerah yang kusambut tanpa kebencian." Al-Husain merintih di depan makam Rasulullah SAW. Dia mengadukan semua kezaliman umat terhadap Ahlul Bait dan para pecintanya. Dengarkan, Al-Husain berkata kepada kakeknya, "Salam bagimu ya Rasulullah, inilah aku, Al-Husain putra Fatimah, kesayanganmu, putra kesayanganmu, cucumu, dan pusaka yang engkau amanahkan kepada umatmu. Saksikanlah ya Nabi Allah, mereka telah menghinaku, menyanyiakanku, dan tidak menjagaku. Aku mengadu kepadamu sampai aku bertemu denganmu." Kemudian ia sholat beberapa rakaat. Ba'da sholat ia berdoa, "Ya Allah, inilah kubur nabimu Muhammad SAW. Aku anak dari putri nabimu. Telah terjadi kepadaku peristiwa yang sudah engkau ketahui. Ya Allah, aku mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Aku bermohon kepadamu, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, dengan hak kubur ini dan penghuninya, pilihkan bagiku urusan yang engkau ridhoi dan diridhoi Rasulmu yang diridhoi kaum mukmin." Ia menangis terus sampai menjelang waktu subuh. Dia meletakkan kepalanya di atas pusara Rasulullah sampai tertidur. Tiba-tiba ia melihat Nabi yang mulia datang dikawal para malaikat di sebelah kiri dan kanan, di muka dan di belakang. Nabi merapatkan Al-Husain ke dadanya dan mencium di antara kedua matanya. "Husain sayangku, seakan telah kulihat tubuhmu bersimbah darah, terbantai di Karbala, di tengah-tengah umatku. Waktu itu, engkau kehausan dan tidak diberi minum. Engkau dahaga dan tidak dipuaskan, padahal mereka mengharapkan syafaatku. Tidak, mereka sama sekali tidak akan mendapatkan syafaatku. Mereka tidak akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mereka binasa di sisi Allah. Kekasihku, Husain, ayahmu, ibumu, dan saudaramu menitipkan salam kepadaku dan merindukanmu. Bagimulah derajat tinggi di surga yang tak tercapai kecuali dengan kesyahidan." Pada makam Rasul, Al-Husain berjanji untuk menegakkan kembali Islam Muhammad, Islam yang diajarkan oleh Muhammad SAW, Islam yang menentang kezaliman, Islam yang melawan penindasan, Islam kaum mustad'afin. Esoknya, ia menghimpun keluarganya, berangkat menuju Kufah. Kepergiannya mengguncang hati para sahabat Nabi. Ummu Salamah, Ummul Mukminin istri Rasulullah SAW, mengantarnya dengan linangan air mata. Ummu Salamah terkenang saat ia bersama Rasulullah. Dengarkan cerita Ummu Salamah. Pada suatu malam Rasulullah SAW berbaring untuk tidur, kemudian bangun dalam keadaan resah. Ia berbaring, tidur lagi, dan bangun kembali resah seperti semula. Kemudian ia tidur lagi dan bangun. Pada tangannya ada senggam tanah merah. Ia mencium tanah itu. Aku bertanya, tanah apakah ini ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Baru saja Jibril memberitakan kepadaku bahwa Al-Husain akan terbunuh di Irak. Inilah tanah tempat darahnya tumpah." Kemudian ia memberikan tanah itu kepadaku seraya berkata, "Tanah ini berasal dari bumi tempat Al-Husain terbunuh. Kalau tanah ini nanti berubah menjadi darah, ketahuilah Al-Husain sudah terbunuh." Lalu aku menyimpan tanah itu di dalam botol. Aku berkata bahwa hari ketika tanah berubah menjadi darah adalah hari yang dahsyat. Dengarkan pula cerita Ummu Fadl bin Al-Haris. Aku menghadap Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, malam ini aku melihat mimpi yang jelek." "Mimpi apakah itu?" tanya Rasulullah. "Mengerikan sekali," kataku. "Apakah itu?" Sekali lagi Rasul bertanya. Lalu Ummu Fadl menjawab, "Aku melihat sepotong tubuhmu dikerat dan diletakkan di pangkuanku." Kata Rasulullah SAW, "Engkau bermimpi baik. Fatimah akan melahirkan anak, insya Allah ia akan dibaringkan di pangkuanmu.
Fatimah melahirkan Al-Husain dan aku akan meletakkannya di pangkuanku. Ketika aku menyerahkan bayi itu ke pangkuan Rasulullah, aku melihat air mata Rasulullah mengalir deras. Aku berkata, "Ya Nabi Allah, demi ayah dan ibuku, apa yang terjadi?" Rasulullah menjawab, "Baru saja Jibril datang dan mengabarkan kepadaku bahwa anakku ini akan terbunuh." "Anak ini?" tanyaku. "Benar," kata Rasulullah. Rasulullah pun memberikan tanah merah kepadaku.